Tapi pada intinya ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan bahwa satwa itu sudah menjadi bagian penting dalam sistem adat atau sistem budaya Aceh. Tadi Pak Rahmat Kawin bercerita soal bagaimana di zaman kerajaan Iskandar Muda, yang gajah adalah salah satu satwa yang cukup penting dalam kehidupan bernegara di kerajaan Iskandar Muda. Harapan saya pihaknya yang peduli, termasuk seperti MIPA Biologi Usia ini, teman-teman dari WWF, teman-teman dari aktivis lingkungan hidup, ada CPI juga yang concern tentang gajah dan juga badak, harimau dan sebagainya, ini sering-seringlah membuat acara-acara diskusi seperti ini dan mengundang pakar-pakar atau tokoh-tokoh yang qualified dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia untuk datang ke Aceh untuk memberikan pemahaman pada kita semua ini tentang betapa pentingnya menjaga kehidupan satwa-satwa langka ini. Kalau seandainya kami tidak paham, tentu harapan kita semua, harapan masyarakat Aceh, harapan teman-teman aktivis konservasi dan lingkungan hidup ini tidak akan tercapai. Maka dengan segala kerendahan hati, saya sebagai anggota DPR Aceh sangat bermohon kepada teman-teman yang peduli pada persoalan-persoalan ini, ya, yang bergerak dalam bidang ini setiap hari menggeluti persoalan ini untuk tidak membentengi diri dengan kami di legislatif. Jadi pada hari ini kesimpulan dari materi yang bisa saya sampaikan adalah saya mohon teman-teman yang selama ini bergerak di bidang konservasi satwa langka, bergerak di bidang aktivis lingkungan hidup, tata ruang, kemudian juga teman-teman dari akademisi di Fakultas IPA, khususnya IPA Biologi, untuk kemudian menginisiasi kembali, mendobrak kembali bagaimana kita melakukan perubahan terhadap Kadin Aceh nomor 19 tahun 2013 yang kita anggap saat ini belum berpihak sepenuhnya pada kepentingan lingkungan hidup dan konservasi satwa langka. Ya, dari Pak Irwan Johan, saya pikir ada satu hal yang perlu dicatat. Terlepas apakah dia anggota legislatif maupun bukan anggota legislatif, ini soal pemahaman. Ya, kita sering juga menuntut bahwa setiap orang harus paham, tapi juga kadang-kadang kita tidak kadang-kadang tidak peduli bahwa belum tentu orang yang kita tuntut untuk paham itu punya background, punya ilmu terkait dengan spesies misalnya satwa langka dan sebagainya. Bayangkan misalnya seorang politikus kalau kita ajak memahami tentang konservasi badak, itu tentu ada satu proses yang harus dilakukan di situ. Tidak mungkin kita